Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Solih dan Soliha, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar, nak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar matematika, tema 6, subtema 2. KD 3.5 mengenai pola barisan bangun datar. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun datar. Masih ingatkah kalian bangun datar apa saja yang sudah kita pelajari bersama pada semester 1 kemarin? Ayo, masih ingat nggak? Kita mereview dulu sebentar mengenai bangun datar ya. Nah, bangun datar yang pertama yaitu segi 4. Mengapa disebut segi 4? Karena memiliki 4 sisi. Dan banyak sekali bangun datar yang termasuk dalam segi 4. Setiap bangun datar yang mempunyai 4 sisi disebut dengan segi 4. Ada apa saja contohnya? Ada persegi, kemudian persegi panjang, lalu ada trapesium, dan ada jajar genjang. Nah, kalau kalian perhatikan pada bangun datar berikut ini mempunyai 4 sisi. Coba kita cek ya. Nah, ini persegi, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Trapesium pun memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Dan jajar genjang juga punya 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, maka persegi, persegi panjang, trapesium, dan jajar genjang masuk ke dalam kelompok bangun segi 4. Oke? Siap, lanjut. Nomor 2. Ada bangun datar segitiga. Kenapa disebut dengan segitiga? Karena mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Masih ingatkah kalian bagaimana bentuk segitiga? Nah, ini contoh segitiga. Ini juga segitiga. Ini juga segitiga. Coba perhatikan sisinya ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi disebutnya segitiga. Kemudian bangun datar dalam kelompok ketiga adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini hanya mempunyai 1 sisi. Nah, ini lingkaran. Lingkaran hanya punya 1 sisi. Jadi tidak ada yang menyebutkan lagi nanti bangun datar ini disebut apa? Bulat. Bukan bulat, tapi namanya adalah lingkaran. Kelompok yang keempat yaitu segi banyak. Mengapa disebut segi banyak? Karena mempunyai banyak sisi. Ada yang punya sisinya 5, ada yang 6, ada yang 7, 8, 10, bahkan sampai 12 sisi. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh segi 5 karena mempunyai 5 sisi. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Punya 5 sisi. Garisnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena punya 5 sisi, maka disebut segi 5. Kemudian yang ini adalah contoh segi 6 karena mempunyai 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ini adalah segi 7 karena mempunyai 7 sisi. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti kalian jika bingung, ini segi berapa ya Bu? Nah, kalian tinggal menghitung banyak sisinya. Kalau sisinya ada 7, berarti dia segi 7. Kemudian yang ini adalah contoh gambar segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang ini adalah segi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan contoh yang terakhir yaitu segi 12 karena ada 12 sisi. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sisi, maka disebutnya adalah segi 12. Sampai sini sudah mengingat ya nak, berbagai macam bangun datar. Nah, selanjutnya perhatikan taman bermain berikut. Lalu kita baca ceritanya. Syifa dan Ali bermain di taman. Mereka memperhatikan mainan yang ada di sana. Ternyata ada banyak bentuk bangun datar. Nah, dapatkah kalian menemukannya? Syifa dan Ali menemukan ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Coba kita temukan mana yang berbentuk segitiga. Ayo. Gampang, betul. Ini Bu, nih gambarnya bentuknya segitiga nih Bu. Iya, betul nih segitiga. Karena punya 3 sisi. Nih segitiga. Kemudian ada lagi nggak? Ada Bu, yang ini. Iya, betul. Ini juga segitiga. Oke, segitiganya udah ketemu. Nah, sekarang yang persegi. Ada nggak nih yang persegi? Ada, betul. Ini nih kotaknya. Persegi. Kemudian apa lagi? Benar, jendela-jendelanya nih. Tuh, banyak ya. Banyak sekali tuh. Ini bentuknya persegi. Iya, ini juga persegi. Tuh, berarti perseginya sudah ketemu. Kemudian persegi panjang. Mana yang bentuknya persegi panjang? Ah, di sini ada nih yang hijau nih. Tuh. Persegi panjang. Kemudian ini yang coklat juga. Persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Bu, ini tangganya persegi panjang. Betul. Wah, banyak persegi panjang ya, Nak. Checklist. Kemudian yang berbentuk lingkaran, ada enggak? Ada, yaitu ya lubangnya. Ini bentuknya lingkaran. Sip, hebat. Kita sudah menemukan bangun datar yang ada di taman bermain. Nah, setelah bermain, mereka pergi ke rumah Dito. Rumah Dito bersih dan asri. Ada kebun di belakang rumah Dito. Banyak pohon dan bunga ditanam di sana. Di kebun tersebut ada kursi dan meja untuk bersantai. Permukaan kursinya berbentuk persegi. Permukaan mejanya berbentuk persegi panjang. Di atas meja ada tempat tisu berbentuk kotak. Ada tempat sampah yang permukaannya berbentuk lingkaran. Dito dan keluarganya selalu membuang sampah pada tempatnya. Dito senang menjaga kebunnya tetap bersih. Nah, ternyata di halaman belakang rumahnya Dito juga banyak sekali benda-benda yang berbentuk bangun datar. Nah, di sini ada katanya kursi dan meja. Kursinya berbentuk persegi permukaannya nih. Permukaannya berarti bagian yang ininya. Nah, persegi. Yang ini persegi panjang. Kemudian
Kemudian mejanya berbentuk persegi panjang. Tuh, berbentuk persegi panjang. Ada lagi nggak yang bentuknya persegi panjang? Banyak. Ada jendelanya, ya kan? Persegi panjang. Kemudian pintunya. Nah, tadi yang persegi juga ini nih, batu-batu yang ada di kebunnya. Tuh, bentuknya persegi. Wah, banyak. Kemudian di atas meja tersebut ada tempat tisu berbentuk. Nah, bentuknya juga persegi nih kotak tisunya. Kemudian ada tempat sampah yang permukaannya berbentuk lingkaran nih, lingkaran. Tuh, ada lagi yang kurang yang bentuknya segitiga. Nah, ventilasi udaranya berbentuk segitiga. Wah, ternyata di dalam rumah pun atau di lingkungan rumah pun juga kita bisa menemukan benda-benda yang berbentuk bangun datar. Coba deh kalian cek benda-benda yang ada di rumahnya kalian. Nah, mendiskusikan bangun datar pada sebuah rumah. Perhatikan gambar sebuah rumah berikut. Sebutkan nama bagian rumah tersebut dan sebutkan pula nama bangun datar bagian-bagian rumah tersebut. Nah, di gambar rumah yang ini nih, pasti teman-teman langsung deh melihat, wih, ada gambar ini Bu, ada yang bentuknya seperti ini Bu, ini Bu, ini Bu, ini Bu. Nah, kita tuliskan satu persatu. Disebutkan bagian rumahnya, misalnya. Contoh, atapnya. Atapnya berbentuk apa ini atapnya, Nak? Segitiga. Betul. Atapnya berbentuk segitiga. Ditulis, dicatat. Atapnya berbentuk segitiga. Apalagi? Misalnya yang kedua, pintunya berbentuk persegi panjang nih, persegi panjang. Mohon maaf ya, ini Boyka nggak lurus banget ya menggarisnya. Bentuknya persegi panjang. Kemudian jendelanya. Mana jendelanya? Ini. Jendelanya berbentuk segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, ini segi 6. Kemudian apanya lagi? Pagarnya. Betul nih, pagarnya berbentuk persegi panjang. Apanya lagi? Misalnya, oh mataharinya Bu, mataharinya boleh, matahari berbentuknya apa nih? Lingkaran. Dan sinarnya nih, ceritanya sinarnya bentuknya adalah segitiga. Matahari berbentuk lingkaran dan segitiga. Apalagi? Banyak. Wah, ini ada cerobong asapnya. Ini asapnya ceritanya bentuk apa? Ini ventilasi udaranya. Nah, dan sebagainya bisa kalian tambahkan lagi. Mudah ya, Nak? Nah, sekarang tugasnya kalian yaitu kerjakan latihan pada buku tematik tema 6 halaman 84 sampai dengan 85, yaitu menyebutkan bangun datar yang ada pada gambar dan menggambar beserta mewarnai bangun datar yang kalian ketahui. Jika sudah selesai, kirimkan tugasmu dalam bentuk foto kepada ibu guru. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih Nak sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang ibu guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Boyka mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.